Alkisah di suatu negara di ujung timur, hiduplah keluarga komodo. Komodo merupakan spesies keturunan dari naga terakhir, hewan yang sangat dipuja di negara tersebut. Sampai sekarang, komodo adalah hewan pemakan daging yang amat buas dan cukup ditakuti. Berbeda dengan dodo, ia adalah seekor komodo yang malas dan manja. Ia tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau diajak berburu oleh ayahnya. Selama ini, dodo selalu memakan hasil pemberian dari ayahnya. Ia tidak pernah mau mencari sendiri. Dodo adalah anak komodo satu-satunya, maka dari itu orang tuanya sangat memanjakan. Di suatu pagi, Dodo menemukan kejadian yang akan mengubah hidupnya. Kedua orang tua Dodo ditangkap oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah pemburu liar yang sedang mencari kulit komodo. Dodo selamat dari pemburu-pemburu tersebut karena ia selalu tidur berselimutkan daun kelapa yang ayahnya tumpukan di tubuh Dodo setiap malam. Dodo bersedih. Dalam batinnya ia berkata, Jika sekarang aku hidup sendiri, bagaimana aku mencari makan? Sedangkan aku tidak pernah tahu caranya berburu. Bagaimana hidupku sekarang? Dodo menyesal. Memang, penyesalan selalu datang terlambat. Dan benar kata pepatah, kita akan merasa kehilangan saat sesuatu tersebut sudah tidak ada. Sekarang, Dodo merasa sangat merindukan ayah dan ibunya. Mereka yang selalu mencarikan buruan, dan mereka yang memberi selimut ketika menjaga Dodo sewaktu serigala menolong kelaparan. Sekarang Dodo hanya sendirian. Karena sifat Dodo yang penyendiri, makanya tidak ada keluarga komodo lain yang menerima Dodo. Dan mereka pun melihat Dodo sudah cukup dewasa untuk bisa hidup sendiri. Siang pun menjelang. Perut Dodo mulai berasa lapar. Ia berjalan di sepanjang padang rumput yang luas. Tidak ada makanan sejauh mata memandang. Tidak lama berselang, dari kejauhan tampaklah kumpulan kambing sedang merumput di padang savana. Dodo bergerak cepat mendekati kambing-kambing tersebut. Walau tidak pernah diajak berburu, tapi insting berburu Dodo tumbuh dengan sendirinya. Karena langkah kaki Dodo yang kurang cepat, pemimpin kumpulan kambing pun dapat melihat komodo kelaparan itu dengan sangat jelas. Si kambing pun menegakkan badannya. Ia gemetar melihat komodo mendekat ke arah mereka. Tapi sebagai seorang pemimpin, ia harus tetap melindungi kawanannya. Ketakutan kambing perlahan sirna melihat komodo tersebut kehabisan nafas setelah berlari tidak terlalu jauh. Kambing itu keheranan seraya berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa komodo ini terlihat begitu lemah? Dari jarak segitu saja dia sudah kelelahan. Aku harus memutar otak untuk melawannya. Mungkin dia sudah sangat kelaparan." Akhirnya Dodo pun semakin dekat dengan kawanan kambing tersebut. Nafasnya terengah-engah. Ia kelelahan karena memang tidak terbiasa berlari. Ia lebih sering menghabiskan waktu rebahan di dahan pohon atau di sarangnya. Oi, kambing, siapa namamu? Teriak Dodo kepada pemimpin kambing sambil terengah. Jarak mereka sekitar 200 meter. "Hai komodo, namaku Sevre. Aku pemimpin kawanan ini." Kambing yang bernama Sevre ini kebingungan. Baru sekarang ada pemangsa yang mengajaknya untuk berkenalan dulu. Batinnya menebak bahwa komodo ini adalah komodo yang malas dan bodoh. "Ada keperluan apa kamu kemarin, Dan siapa namamu?" lanjutnya. Oh, aku Dodo. Dodo masih terengah. Ia mulai mengatur nafasnya. Aku kelaparan. Bolehkah aku memangsa salah satu dari kalian? Bukan hanya Sevre yang kebingungan, tapi kawanan kambing lain di belakang Sevre mendengar teriakan Dodo pun terheran-heran. Sebenarnya mereka sempat ketakutan melihat Dodo. Tapi begitu melihat kenyataan, mereka merasa heran, kebingungan, bahkan menahan tawa. Kegagahan seorang komodo seketika sirna karena kemalasan Dodo. Sevre masih dalam posisi siaga. Dia takut kalau Dodo hanya berpura-pura bodoh untuk mengelabuinya. Akhirnya ia memutar otak untuk menguji Dodo. "Hai Dodo, sang komodo yang lapar. Tidak tahukah kau bahwa kau tidak bisa memakan kami?" ujar Sevre. Kenapa tidak bisa? Tahut Dodo. "Karena kami adalah hewan karnivora. Justru kamilah yang akan memangsamu terlebih dahulu. Tidakkah kau lihat bahwa kawanan kami cukup banyak? Sevre mengarang cerita. Hewan karnivora? Apa maksudnya itu? "Wah, kau tidak pernah diajari oleh orang tuamu? Atau kau terlalu malas untuk belajar?" Sebenarnya aku selalu diajak berburu dan belajar oleh orang tuaku. Tetapi aku terlalu malas untuk itu. Sekarang mereka sudah tiada. Aku tidak tahu caranya berburu. Bahkan aku tidak tahu keadaan dunia luar. Kesal Dodo. Bisakah kau beritahu aku apa itu hewan karnivora? "Oh, duhai Dodo komodo yang malang.
Biar aku ajarkan sedikit ilmuku padamu. Kambing akhirnya yakin bahwa komodo di depannya ini adalah komodo yang malas dan bodoh. Hewan itu terbagi menjadi 3 jenis sesuai dengan makanan yang ia makan. Ada yang disebut hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Mbeh, terang Sevro. Aduh, Sevro yang gagah. Bisa kau ceritakan dengan lebih rinci tentang hewan-hewan itu? Aku baru pertama kali mendengar istilah-istilah itu. Dodo merajuk. Sabar Dodo sang komodo kawanku, aku akan jelaskan. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan seperti rumput, biji-bijian, dan buah-buahan. Contohnya kuda, domba, jerapah, dan sapi. Sevro menghela nafas. Lalu hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya singa, macan, serigala, dan dirimu komodo. Ada juga hewan omnivora. Mereka bisa memakan segalanya, termasuk memakanmu. Sengaja Sevro mengeraskan kata terakhirnya untuk menggertak Dodo. Dan Dodo pun kaget hingga ketakutan. Lalu apa saja hewan omnivora itu, duhai Sevro? Aku ketakutan sekali mendengar penjelasanmu. Tanya Dodo polos. Mereka adalah ayam, babi, monyet, dan bekantan, jelas Sevro. Lalu hewan apa yang bisa kumakan? Hewan yang bisa kau makan adalah hewan herbivora. Karena jika kau bertemu hewan karnivora atau hewan omnivora, kamu yang akan duluan mereka mangsa. Mendengarnya membuat badan Dodo gemetar. Betapa mengerikannya dunia luar ini, pikirnya. Nah, sekarang apa kau tidak takut pada kami? Kami ini hewan karnivora, dan kami berjumlah lebih banyak darimu. Sevro berdusta demi keselamatannya. Tapi Dodo yang malas pun mempercayainya. Ia melihat di depannya ada puluhan kambing yang sedang menatap dengan tajam seperti akan menerkamnya. Seketika, tubuh Dodo bergetar hebat. Tidak terpikir dia akan menjadi mangsa dari hewan-hewan tersebut. Dengan tubuh gemetar, Dodo pun memohon pada Sevro. Duhai Sevro, teman kambing karnivoraku yang baik hati, bisakah kalian melepaskanku untuk kali ini saja? Aku ini hanya komodo malam yang kelaparan, dan aku tidak tahu apa-apa. Aku sebenarnya berterima kasih padamu karena telah menjelaskan segalanya padaku. Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Dodo ketakutan, amat ketakutan. Sevro tersenyum penuh kemenangan. Baiklah Dodo kawanku, kau boleh pergi. Lagi pula kami sudah kenyang dan hari sudah sore. Silahkan mencari makan di tempat lain. Terima kasih Sevro, kambing karnivora yang gagah, ujar Dodo seraya lari meninggalkan kumpulan kambing tersebut. Dodo merasa bersyukur karena tidak menjadi mangsa hari ini. Sevro dan kawanan kambing lainnya tertawa dengan keras. Sevro pun berbalik ke arah kawanannya. Makanya, kalian harus rajin belajar dan banyak membaca buku, supaya tidak mudah tertipu seperti komodo tadi. Mereka pun berjalan menuju kandang karena hari sudah mulai sore.